ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar dan mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani, maka mintalah doa kepadanya. Siapa Uwais Al-Qarani? Apakah Nabi pernah jumpa dengan dia? Tidak. Uwais Al-Qarani ini hidup di Yaman dan hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Harusnya dia sahabat, tetapi ulama memberikan pengertian sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad walaupun hanya sekejap, beriman kepada Nabi Muhammad dan wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Uwais beriman dengan Nabi. Apakah pernah berjumpa? Tidak. Dan yang menghalangi perjumpaan itu adalah baktinya kepada sang ibu. Jadi kalau ada orang yang sampai kurang ajar kepada orang tuanya, mengatakan, ayah, ibu, kamu tidak boleh seperti ini, kamu sesat seperti ini, ini tidak mendapatkan tarbiyah, tidak mendapatkan pendidikan Islam, ya. Jadi bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Seperti ini contoh oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani. Jadi karena ibunya seorang yang sudah amat sepuh, sehingga Uwais Al-Qarani tidak bisa meninggalkan ibunya. Seandainya dia turuti kemauannya, dia akan berangkat ke Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad, lalu dia menjadi sahabat karena berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tetapi itu membuatnya berat. Kenapa? Karena harus meninggalkan ibundanya. Kalau dia pergi, siapa yang ngurus ibunya? Maka dia memilih ibunya, sedangkan dalam hatinya ada kerinduan yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Karena hal ini menjadikan Nabi Muhammad SAW di Madinah nan jauh. Bagaimana lihat berapa jaraknya antara Yaman dengan Madinah, Hijaz. Dulu bukan Saudi namanya, Hijaz. Berapa kilometer yang memisahkan antara Nabi Muhammad dengan Uwais Al-Qarani, tapi Nabi Muhammad di kota Madinah menyebutkan nama Uwais. Beliau mengatakan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Nabi sebutkan ciri-cirinya dari Yaman, kabilahnya. Bahkan Nabi sebutkan sifat yang menjadikan beliau utama. Dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian nanti ketemu dengan Uwais, kalian minta doa kepadanya karena doanya mustajab. Subhanallah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, setelah diselidiki oleh Sayyidina Umar, rombongan yang datang dari Yaman ditanya secara detail sesuai dengan riwayat yang ada, maka ditemukan Uwais Al-Qarani sedang menjaga hewan yang menjadi tunggangan kaum haji dari Yaman. Gak ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarani. Tapi Sayyidina Umar mencari. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menyebutkan namanya Uwais Al-Qarani, Sayyidut Tabi'in, pemimpin kaum tabi'in. Ketika bertemu antara sahabat dengan tabi'in, yang mana keduanya adalah min kibaris sahabah, termasuk sahabat yang paling afdol, termasuk manusia yang paling mulia. Jadi kalau kita lihat klasifikasi ya umat, maka yang paling mulia adalah sahabat. Dan di antara sahabat yang paling mulia adalah Ashabul Badr, yang ikut perang Badr. Kemudian di antara perang Ashabul Badr itu yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian ketika terjadi dialog antara Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dengan Uwais Al-Qarani, maka Uwais mengatakan begini, wahai Umar, wahai Ali, demi Allah, kalian tidak mengenal Nabi Muhammad kecuali hanya bayangannya saja. La ta'rifuna min Rasulillah illa dhilluh. Kalian tidak mengenal hakikat Rasulullah melainkan hanya bayangannya saja. Mengapa? Karena yang mengenal hakikat siapa Nabi Muhammad adalah Allah bari'uh, khaliquh, munsyi'uh, yang menciptakan Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menumbuhkan rasa mahabbah kita, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u